Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab tentang sebab kekufuran Bani Adam manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Ana ulangi lagi babnya, bab tentang sebab kekafiran Bani Adam atau manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Al-Mu'allif, penulis, membawakan dalil-dalil dari ayat dan hadis Rasulullah SAW dan juga ucapan sahabat Rasul tentang masalah ini. Yang pertama adalah firman Allah. Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ayat ini bukan hanya ditujukan kepada ahli kitab saja, namun kepada seluruh umat manusia agar tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan artinya melampaui batasan dari ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Orang-orang Yahudi, orang Nasara yang Allah katakan ghairil maghdubi alaihim, mereka berlebih-lebihan. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri, terutama dalam masalah ini.
Orang-orang Yahudi Allah katakan al-maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah karena mereka berlebihan sampai melecehkan, membunuh para anbiya. Lawannya orang Nasara berlebihan sampai menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Islam pertengahan, menghormati para anbiya, mengagungkan para anbiya, namun tidak sampai menuhankan mereka. Ini namanya as-siratul mustaqim. Jadi sekali lagi harus dipahami, al-ghulu, berlebihan, ini kalau melampaui batasan syariat. Adapun mengikuti syariat, ini bukan berlebihan. Misalnya ada seorang muslim, dia rajin sholat 5 waktu di masjid dengan berjamaah. Ini bukan ekstrim, ini ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ketika ada seorang laki-laki, dia memelihara jenggot, ini bukan berlebihan, ini bukan ekstrim, karena Rasul yang memerintahkan, aful liha, peliharalah jenggot. Ini sekali lagi, jangan salah kaprah, jangan gagal paham. Berlebihan itu kalau melakukan hal-hal yang tidak diajarkan syariat, namun itu dianggap sebagai syariat. Ini berlebihan. Ya, sebagaimana misalnya kelompok teroris, mereka meneriakkan jihad dengan membunuh orang kafir yang tidak layak dibunuh. Ini namanya keekstriman, berlebihan. Dan sekali lagi, ayat ini bukan hanya untuk ahlul kitab. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Dalam semua bidang agama, dalam bidang akidah, ibadah, muamalah dan sebagainya, tidak boleh berlebihan. Berlebihan di sini bisa mencakup ekstrem kanan tadi dan juga ekstrem kiri. Al-ifrat wa tafrid, berlebihan dan juga meremehkan. Di antaranya masalah orang-orang soleh. Seorang muslim, kalau dia melihat betul orang itu orang soleh, bertauhid, mengikuti sunnah Rasul, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba kepada sunnah Rasul, wajib untuk dia cintai. Tidak boleh dia membencinya. Namun tidak boleh sampai berlebihan menuhankannya, menganggapnya sebagai Rabbul Alamin yang bisa mengatur alam semesta, bisa mendatangkan manfaat dan madarat, bisa menyembuhkan penyakit. Ini berlebihan. Ini menuhankan orang soleh. Ini yang dilarang oleh ahli Islam. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Kemudian dalam hadis yang mauquf dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, fi sahih, dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mentafsirkan firman Allah surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghuth dan Nasra. Ini 5 orang soleh atau 5 nama wali di zaman Nabi Nuh alaihi assalam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika 5 orang soleh tersebut meninggal dunia, setan datang kepada kaum mereka.
para murid-murid mereka, pengikut mereka, seraya membisikkan, buatkanlah patung-patung, gambar-gambar mereka, lalu tancapkan, gantungkan di tempat mereka dulu berkumpul. Wasummu bi asmaihim, dan berilah nama-nama mereka tersebut. Fafa'alu, mereka pun melakukannya. Walam tu'bad, namun masih belum disembah. Ini liciknya asyaiton, permainan cantiknya setan, bertahap, tidak langsung disuruh manusia menyembah orang-orang soleh tersebut, namun dengan bertahap. Disuruh dahulu membuat gambar mereka, patung-patung mereka untuk mengenang jasa mereka. Namun kata Abdullah bin Abbas, hatta idza halaka ulaik wa nusyal ilmu ubidat. Ketika generasi kedua datang, generasi yang pertama meninggal dunia dari murid-murid orang-orang saleh tersebut, mereka pun disembah selain Allah, apalagi ilmu at-tauhid sudah mereka lupakan. Ubidat, mereka pun disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata para ulama awal kesyirikan di atas muka bumi ini. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, kata Abdullah bin Abbas, asyratu qurun. Kata Abdullah bin Abbas juga seorang sahabat Rasulullah SAW yang ahli tafsir, ma baina Adam wa baina Nuh asyratu qurun. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam 10 abad, 10 generasi. Kanu ala millati Adam. Mereka semuanya di atas ajaran Nabi Adam, ajaran tauhid. Tidak ada kesyirikan. Awal kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi assalam. Ini sekali lagi awal munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Apa bentuk kesyirikannya? Yaitu tadi menuhankan orang-orang soleh. Mereka disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat tadi sekali lagi ada dalam Sahih Al-Bukhari. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata berkaitan dengan ayat tadi dan juga ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata banyak dari ulama salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, ketika 5 orang soleh tersebut meninggal dunia, para pengikutnya iktikaf di kuburan mereka. Ini mengkeramatkan orang-orang yang telah mati dari orang-orang soleh, mengkeramatkan kuburan mereka, iktikaf di kuburan mereka. Summa sawwaru tamathilahum, kemudian mereka menggambar, membuat patung-patung mereka. Summa tala alaihimul amad fa'abaduhum, ketika waktu berjalan terus dan akhirnya mereka pun disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar penegasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya inilah awal kesyirikan di atas muka bumi ini. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW qala, Rasul SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Rasul bersabda, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa ibna Maryam. Jadi larangan berlebih-lebihan bukan hanya terhadap orang soleh, juga terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Makanya tadi kita sampaikan kalau orang Yahudi mereka melecehkan para anbiya, bahkan mereka membunuh para nabi. Lawannya orang Nasara menuhankan nabi mereka, sedangkan Islam itu pertengahan, bukan seperti Yahudi, bukan seperti Nasara. Islam mengajarkan untuk kita mencintai nabi. Islam mengajarkan untuk kita mengagungkan, mentaati nabi. Namun Islam juga melarang kita menuhankan nabi. Ini pertengahan Islam, bukan seperti Yahudi, bukan seperti An-Nasara.
Rasul mengatakan, jangan kalian berlebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku, kata Rasul, hanyalah hamba manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan di akhir surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad, basyarun, manusia sebagaimana kalian. Rasul manusia, bukan Tuhan, bukan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah dan Rasulnya tegaskan. Ini akidah seorang muslim yang sejati. Mencintai Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, namun tidak sampai menuhankan Nabi Muhammad. Allah yang mengatakan demikian. Bahkan Allah yang memerintahkan Nabi untuk mengikrarkan kepada manusia, beliau manusia mislukum. Sebagaimana kalian, Rasul makan, Rasul minum, Rasul juga menikah, Rasul juga punya anak, Rasul juga punya bapak, punya ibu. Rasul bukan Allah Subhanahu wa taala atau bukan titisan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad titisan Allah ataupun berasal dari sifat Allah, dari cahaya Allah, tidak. Basyarun mislukum. Ini semuanya dikatakan oleh Rasul agar manusia tidak menuhankan beliau. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih dan sudah pernah kita sampaikan, ada seseorang yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Rasul tidak ridha disamakan dengan Allah, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Rasul mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikanku tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini sekali lagi Rasul memerintahkan kita untuk mengatakan faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah Rasul adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul memerintahkan kita mengatakan beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini pertengahannya Islam. Ketika kita mengatakan beliau adalah hamba Allah, agar kita tidak menuhankan Nabi, agar kita tidak mensejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, entah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya ataupun nama dan sifatnya. Jangan mengatakan Nabi yang mengatur alam semesta. Jangan pernah mengatakan Nabi yang menciptakan semua makhluk-makhluknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pula minta syafaat langsung kepada Nabi. Jangan minta kesembuhan rezeki kepada Nabi. Nabi hamba Allah, bukan Al-Khaliq. Demikian pula tidak boleh beristighatsah, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi saja berdoa kepada Allah. Nabi saja beristighatsah kepada Allah. Nabi saja memerintahkan kita untuk memohon hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jangan pula menyamakan Nabi dengan Allah dalam sifat-sifatnya, seperti hal yang gaib. Allah yang hanya tahu yang gaib, Rasul tidak tahu yang gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Intinya sekali lagi, Rasul memerintahkan kita untuk kita mengatakan beliau hamba Allah, agar beliau tidak dituhankan sebagaimana orang Nasara menuhankan Nabi Isa. Kemudian Rasul mengatakan faqulu Abdullah wa rasuluh, dan katakanlah beliau adalah utusan Allah. Iya, beliau manusia, namun beliau diberikan risalah oleh Allah untuk kita mentaati beliau, untuk kita menghormati beliau. Ini pertengahannya Islam. Abdullah wa rasuluh. Beliau hamba, iya, namun beliau adalah utusan Allah yang wajib untuk dihormati dan ditaati. Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin
illa liyuta'a biidznillah, dan tidaklah kami mengutus rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul SAW bersabda juga, iyyakum wal ghulu, hati-hati, jauhkanlah diri kalian dari al-ghulu, berlebih-lebihan. Ini sama dengan ayat tadi, la taghlu fi dinikum. Al-ghulu di sini mencakup dua hal tadi, al-ifrat wa tafrid, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Berlebih-lebihan yaitu tadi, jangan berlebih-lebihan ke kanan atau ke kiri, namun ala siratil mustaqim. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu, berlebih-lebihan. Itu tadi, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Dan sudah kita sampaikan, adapun mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, itu bukan berlebih-lebihan, itu bukan ekstrem. Ya, meskipun mungkin di mata manusia berlebih-lebihan karena mereka mungkin tidak paham, karena mereka masih mendahulukan hawa nafsunya daripada ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh misalnya dakwah tauhid. Ini dakwah yang dibawa oleh para anbiya wa rusul, menyeru umat kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan melarang mereka dari kesyirikan. Ini bukan keekstreman. Dakwah tauhid melarang orang dari kesyirikan. Ini dakwah para anbiya wa rusul. Kalau dibaca ayat-ayat tentang dakwah para anbiya, semuanya sepakat dakwah tauhid melarang dari kesyirikan, intisari prioritas dakwah mereka. Ini enggak berlebih-lebihan. Ya. Sekali lagi, berlebih-lebihan kalau mereka melakukan hal-hal yang di luar ajaran Nabi dan menganggap itu sebagai ajaran al-Islam. Ini namanya al-ghulu. Wali muslimin an Ibni Mas'ud anna Rasulullah SAW qala, Rasul SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan, yang ekstrim. Qalaha thalathan, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun. Ini larangan dari apa? Keekstriman dalam beragama, alias melakukan hal-hal yang di luar ajaran Rasul, ajaran para sahabat, namun menganggap itu bagian dari ajaran Islam. Itu namanya berlebih-lebihan, itu namanya at-tanattu', itu namanya al-ghulu. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu dalil-dalil bab ini yang dibawakan oleh penulis, baik dari ayat, dari hadis, ataupun dari ucapan sahabat Rasulullah SAW. Dan ini salah satu manhaj beliau, metode beliau dalam kitab-kitab beliau. Beliau tidak mengarang hal-hal baru. Beliau penulis hanya menukil qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Fihi masail, kesimpulan atau faedah pelajaran yang bisa dipetik dari bab tadi. Yang pertama, anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillah wa taqlibihi lil qulub al ajabu. Barang siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya, yaitu diantaranya masalah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid dan seterusnya, barang siapa memahami bab ini dan bab selanjutnya, dia akan paham dan nampak jelas bagaimana keterasingan Islam. Islam yang berdasarkan at-tauhid dan sunnah itu terasing di tengah-tengah kaum muslimin. Seruan kepada la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah, itu terasa asing.
menyeru umat kepada dakwah para anbiya wa rusul, yaitu tadi dakwah tauhid, menyeru umat untuk ittiba'ur rasul, mengikuti ajaran rasul, dianggap aneh. Sebagaimana awal Islam, sebagaimana sabda Rasul, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam, kata Rasul dalam keterasingan, badal Islamu ghariban, Islam datang dalam keadaan terasing, yaitu di zaman Rasul ketika Rasul mendakwakan tauhid agar umat manusia beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala sesembahan selain Allah, dianggap aneh, dianggap asing. Rasul ketika berkata kepada orang musyrikin, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Orang musyrikin Arab menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini ajaran yang aneh. Ajaran tauhid dianggap aneh oleh kaum musyrikin jahiliyah. Kenapa? Karena mereka sudah berakar, berkarat kesyirikan dalam diri mereka. Karena budaya syirik telah menguasai mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila orang musyrikin diseru untuk mengikuti ajaran Allah, ajaran tauhid, mereka mengatakan cukup bagi kami ajaran nenek moyang kami. Kemudian kata Allah, meskipun nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Ini awal datangnya Islam yang dibawa oleh Rasul terasing, diasingkan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Dakwah tauhid menyeru umat kepada penyembahan hanya kepada Allah, melarang dari kesyirikan, dianggap aneh, dianggap ekstrim. Demikian pula kata Rasul, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali Islam dalam keterasingan seperti awal mulanya. Kalau kita dakwah tauhid sekarang ini dianggap ekstrim, dianggap wahabi, dianggap ini menyalahi budaya ya setempat, kearifan lokal, dan banyak sekali ya alasan-alasan mereka menolak dakwah tauhid. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang disampaikan oleh penulis, barang siapa memahami bab seperti ini maka akan nampak keterasingan Islam. Ketika kita mengatakan jangan menyembah orang soleh, wah ini menghina orang soleh, ini melecehkan. Jangan menuhankan Nabi, ini melecehkan Nabi. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang apa? Gagal paham, orang-orang yang sekali lagi jauh dari dakwah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dia akan melihat bagaimana kekuasaan Allah dan bagaimana Allah merubah hati manusia. Sebagaimana tadi, tauhid itu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 abad. Manusia di atas tauhid. Namun begitu cepatnya manusia berubah dengan apa? Menyembah orang-orang saleh tersebut. Ya, maka seorang muslim wajib terus minta kepada Allah as-sabat ala tauhid. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajadubani wa baniya an na'budal asnam. Karena yang membolak-balikan hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim muslimah tidak ada yang tahu, tidak bisa menjamin apakah tetap di atas tauhid sampai akhirat nanti. Maka banyak-banyak berusaha diantaranya dengan terus mengkaji tauhid dan memohon as-sabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatu awwali syirkin hadatsa fil ardi annahu kana bi syubhati salihin. Mengenal awal kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi ini. Apa sebabnya? Itu tadi,
berlebihan terhadap orang-orang as-saleh. Mencintai orang yang saleh, yang bertauhid, yang bertakwa itu wajib, namun tidak boleh menuhankan mereka, mengkeramatkan kuburan mereka sampai beristighatsah, minta-minta kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, awwalu syai'in ghuyyira bihi dinul anbiya. Awal dirubahnya agama para anbiya itu tadi berlebihan terhadap orang saleh sehingga tauhid diganti dengan kesyirikan. Wa ma sababu dzalik ma'a ma'rifati annallaha arsalahum, dan sekaligus mengetahui apa penyebabnya tadi, yaitu berlebihan terhadap orang saleh padahal Allah mengutus para anbiya untuk mendakwakan at-tauhid. Kana nasu ummatan wahida fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Allah mengatakan dahulu manusia umat yang satu, yaitu bertauhid. Kemudian fakhtalafu, mereka berselisih, yaitu munculnya kesyirikan. Kemudian Allah mengutus para anbiya sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Ini sekali lagi poin yang ketiga, awal dirubahnya agama para anbiya, yaitu tadi tauhid diganti dengan kesyirikan, dan sebab utamanya tadi berlebihan terhadap orang-orang soleh. Yang keempat, qabulul bid'ah ma'a kauni syara'i wal fitar tarudduha. Diterimanya kebid'ahan di tengah-tengah manusia padahal syariat, fitrah manusia menolaknya. Orang yang di atas fitrah salimah, dia mengikuti apa yang diajarkan oleh para anbiya, di antaranya at-tauhid. Sebagaimana kata Rasul, setiap anak yang baru lahir dilahirkan dari fitrah, yaitu apa? Al-Islam. Demikian pula orang yang di atas fitrah salimah tidaklah beragama kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun sebagaimana kaidah para ulama, kullu mamnu'in marhub, setiap yang dilarang itu ya disukai oleh manusia. Karena apa? Bisikan asyaiton. Sebagaimana tadi, auha syaitan ila qaumihim, setan menghiasi kepada mereka. Kalau kalian enggak meminta kepada mereka, kalian berarti tidak cinta kepada orang-orang saleh tersebut. Ini wa zuyyina lahumus syaitan, dihiasi bagi mereka amalan-amalan jelek oleh asyaitan. Padahal sekali lagi al-bid'ah itu ditolak oleh syariat dan fitrah yang salimah. Yang kelima, anna sababa dzalik kullahu mazjul haqqi bil batil. Kenapa kok muncul kesyirikan? Karena dicampur adukannya yang hak dengan yang batil. Apa itu? Fal awal mahabbatu salihin, cinta orang saleh. Ini hak. Namun dicampur dengan tadi menuhankan mereka. Wasani fi'lu unasin min ahlil ilmi wad din syai'an aradu bihi khairan fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Yang kedua, perbuatan sebagian ahli ilmu, tokoh masyarakat, tokoh agama yang awalnya niatnya baik tapi dianggap sesuatu yang lain oleh generasi berikutnya. Itu tadi, ketika 5 orang soleh meninggal, murid-murid mereka generasi pertama membuat gambar-gambar mereka, patung-patung mereka. Niatnya hanya sekedar mengenang, ya. Namun generasi berikutnya menganggap, wah, ini bukan patung gambar sembarangan, ini adalah orang-orang yang layak diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan memang secara umum tidaklah kelompok sesat itu laku kecuali pasti ada titik cahaya
kebaikan kebenarannya. Untuk apa? Menipu umat. Kata para ulama, seandainya kelompok sesat, orang sesat itu dari A sampai Z semuanya batil, banyak nggak akan apa? Mengikuti mereka. Pasti ada mungkin propaganda yang kelihatannya hak, meskipun apa? Dohirnya saja. Contoh kelompok Syiah Rafidhah, mereka mendengungkan cinta Ahlul Bait. Siapa yang nggak cinta Ahlul Bait? Dari sinilah mereka apa? Masuk kepada kesesatan-kesesatan yang sangat banyak, menuhankan Ahlul Bait, mencaci maki Abu Bakar wa Umar karena dituduh merampas haknya Ahlul Bait dan seterusnya. Ini kelompok Khawarij, kelompok teroris, mereka punya senjata untuk atau umpan menarik manusia, memancing manusia, itu apa? Jihad fisabilillah, dan masih banyak yang lain. Maka hati-hati, terkadang sebagaimana dukun yang sudah kita sampaikan, ada satu kebenaran namun apa? 99 kedustaan yang mereka sembunyikan. Yang keenam, tafsirul ayati fi surat Nuh. Sudah kita sampaikan tafsir surat Nuh dari riwayat Abdullah bin Abbas dan juga dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang ketujuh, ma'rifatu jibillatil adami fi kaunil haqqi yanqus fi qalbihi wal batil yazid. Mengetahui tabiat manusia dalam menyikapi kebenaran. Secara umum yanqus fi qalbihi, secara umum banyak yang mengikuti kebatilan. Sebagaimana firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kata Rasul, la ya'ti zamanun illa waladi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Demikian. Ya, al-haqqu dalam hati manusia semakin berkurang, kebatilan semakin merajalela, kesyirikan semakin merajalela, tauhid semakin terasing. Nasallahu ta'ala as-sabat atal mamat. Yang kedelapan, fihi syahid lima nukila anis salaf anal bid'ah sababun lil kufri. Di dalam bab ini ada bukti apa yang dikatakan dinukil dari ucapan salaf, kebid'ahan sebab kekafiran. Itu tadi awalnya masih membuat patung-patung, gambar-gambar orang-orang soleh tersebut, namun setelahnya itu disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh benar ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhus Sunnah, ihdzar sigharal muhdatsat fa innaha ta'udu hatta tasira kibaran. Jauhkanlah diri kalian dari bid'ah-bid'ah yang kecil, karena kalau dia dilakukan terus dia akan apa? Bertambah besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadil ummah kana awwaluha saghiran. Demikian pula setiap bid'ah yang dilakukan oleh umat ini awalnya kecil, yushbihul haq, kelihatannya apa? Benar. Faqtar bidaika man dakhala fiha. Banyak yang tertipu dengannya. Maka kemudian kata beliau di akhirnya kharaja minal Islam, maka akhirnya keluar dari al-Islam. Awalnya tadi hanya perbuatan membuat patung-patung orang soleh, namun akhirnya menyembah mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang berapa menit? 1 menit lagi. Taib. Masih banyak, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena bab-bab selanjutnya juga masih berkaitan dengan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.